Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik? Nah, anak-anakku sekalian, pagi ini kita bertemu kembali dalam materi pendidikan agama Islam di hari pertama hari pertama atau pembelajaran pertama di semester 2. Anak-anakku sekalian, pembelajaran kali ini pertemuan pertama membahas tentang atau pembelajaran 7 membahas tentang hati tentram dengan berperilaku baik. Ini yang akan kita bahas nanti ya, anak-anak. Namun sebelum kita memulai pembelajaran untuk pagi hari ini, kita awali dulu dengan pembacaan doa. Mari sama-sama kita membaca doa belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islam dinna wa bil muhammadin nabiyyan wa rasulullah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Nah, itu tadi barusan kita membacakan doa masuk belajar atau doa belajar. Selanjutnya anak-anakku sekalian, kita masuk pada materi hati tentram dengan berperilaku baik. Orang yang berperilaku baik, hidupnya tentram, berperilaku baik juga selalu banyak teman, banyak saudara, dan dicintai banyak orang. Dalam beramal niatnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah ini, ketika kita berperilaku baik, sudah pasti orang, teman-teman semua pasti akan mencintai kita. Ya. Selanjutnya, kita masuk di poin A, ikhlas. Niat yang baik menjadi perbuatan baik. Niat yang ikhlas akan mengantarkan ke perbuatan yang ikhlas pula. Allah Subhanahu wa Ta'ala memandang kepada rupa, tidak memandang kepada rupa dan harta. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat hati kita dan amal kita. Nah, Allah tidak melihat sebagaimana cantik kita, sebagaimana bagus kita, sebagaimana rupa kita, atau ganteng kita yang seperti apa. Tidak. Tetapi dia hanya melihat bagaimana hati atau amal kita. Hati kita ikhlas, kemudian kita juga rajin beramal, sudah pasti ya, Allah akan memberikan atau mengangkat kita ke derajat yang paling tinggi. Ya, karena dengan keikhlasan yang kita sudah lakukan. Makanya adik-adik selalulah ikhlas dalam segala hal. Ya, jangan banyak ada rasa tidak ikhlas pada diri kita, ya, agar semua itu agar apa yang kita kerjakan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya, ikhlas artinya mengerjakan sesuatu kebaikan dengan niat hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memperoleh ridho, ikhlas menjadi syarat utama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama. Quran surah Al-Anbiya ayat ke-9. Nah, itu ya yang menjelaskan, salah satu ayat yang menjelaskan tentang ikhlas. Nah, kata ikhlas tadi kita terapkan pada diri kita sendiri. Bagaimana sikap saya? Saya harus menanamkan keikhlasan itu pada diri saya sendiri, yaitu aku beramal dengan sesungguh-sungguhnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Nah, di sini beramal dengan sesungguh-sungguhnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita berbuat ikhlas, niat kita untuk bersedekah, memberikan sesuatu atau apa yang kita miliki, sebagian apa yang kita miliki kepada
seseorang harus dengan ikhlas. Jangan mengharapkan imbalan yang kita berikan kepada orang tersebut. Nah, nanti kategorinya atau nanti nilainya dari Allah Subhanahu wa taala itu berarti kita tidak ikhlas. Kita memberikan tetapi berharap untuk dikembalikan. Selanjutnya, anak-anak, kita masuk di poin B, mohon pertolongan. Allah Subhanahu wa taala sebagai salah satu-satunya tujuan dalam beribadah. Hanya kepadanya kita memohon pertolongan. Allah Subhanahu wa taala melarang hambanya memohon pertolongan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia melarang ya, dia tidak mau, dia tidak mengizinkan seorang hambanya yang seorang muslim menyembah selain dari Allah Subhanahu wa taala. Menyembah seperti apa? Bisa jadi dia sembah pohon, bisa jadi disembah batu, bisa jadi disembah apa? Gunung-gunung. Ya, meyakini bahwa apa yang dia sembah itu adalah Tuhannya atau adalah tempat ia meminta. Nah, di golongan orang muslim tidak seperti itu ya, anak-anak. Tidak diwajibkan untuk menyembah sesuatu selain dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di materi sikapku ini sudah materi yang terakhir ya untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini. Insya Allah kita ketemu di hari berikutnya atau di minggu depan untuk pembelajaran yang sama di materi pendidikan agama Islam. Tentunya kita akan masuk di pembelajaran ke-8. Nah, untuk itu Ibu Guru akhiri untuk pertemuan kali ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.